Semua balik lagi dengan PMK Project di segmen baru yaitu PMK Menjawab Mengaturkan Ilmu ya. Ya, pada hari ini kita ingin mengerjakan soal-soal, kali ini soal matematika ya. Sebelum kita lanjut mengerjakan soal, kita perkenalan dulu ya. Ada halo semua, saya Setiawan, terus ada Edgar juga, mana Edgar? Setiawan, saya Edgar. Edgar, mana Edgar? Halo. Halo Edgar, halo. Oke, terus ada Michael Joseph, mana Michael Joseph? Ya, halo. Oke, Michael Joseph, ada Arianto Gani. Halo Arianto. Halo. Arianto, oke. Ada James Johan, saya James Johan. James yang mana ya? Bukan Tobi Cowboy, James ya? Iya dong. Wih, keren James. James itu gak kelihatan di mukanya ya. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Aja ya. Jonathan aja, Jonathan. Halo Jonathan, sehat Jonathan. Halo Jonathan. Halo. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita mengerjakan soal yang dikutip dari buku paket matematika kelas 11 nih, yang keluaran kurikulum merdeka, yang ditulis oleh Diki Susanto dan kawan-kawan ya. Terima kasih Diki Susanto, terutama pada uji kompetensi halaman 128 sampai 129 ya. Kita cek dulu soal seperti apa. Oke, ini dia soalnya. Berikut ini adalah data mengenai banyak karyawan per satu ruang bermain dengan luas taman bermain tersebut ya. Sini kita lihat terdapat banyak sekali sekumpulan data ya, yang terbagi menjadi dua variabel ya. Ada berapa pasang data nih? Saya cek guys, saya mencet emot ya. Tadi ada berapa pasang data ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, ada 20 ya nampaknya, 20 pasang data yang terbagi menjadi variabel. Oke, kalau kita lihat semua data ini kaitannya dengan statistika ya, yang kebetulan lagi kita pelajarin juga di kelas 11 sekarang ya. Nah, untuk mengawali pengerjaan soal-soal seperti ini, alangkah baiknya kita perlu tahu dulu nih, variabel-variabel ini termasuk jenis variabel yang mana gitu. Nah, kalau misalnya di dalam buku ini, kalau kita mengutip di buku ini, kita variabel tuh ada dua jenis ya. Arianto, masih ada Arianto, mana Arianto? Saya. Oke, Arianto, bisa tolong jelasin nggak ada jenis variabel apa aja sih, misalnya dari mengutip dari buku paket ini ada apa aja, dan tolong jelasin itu bedanya apa aja sih? Nah, jadi di variabel dalam buku itu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel yang digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Variabel dependen bisa digambarkan pada bagian sumbu X dalam diagram pencar. Lalu selanjutnya ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen bisa digambarkan pada bagian sumbu Y dalam diagram pencar. Oke, makasih Arianto. Jadi saya simpulkan ya, variabel independen itu misalnya kalian sering dengar mungkin variabel bebas ya. Variabel yang digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen ini yang biasanya ada di sumbu X ya, atau sumbu horizontal ya. Sementara variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi oleh nilai dari variabel independen ini. Biasanya dia itu ada di sumbu Y atau sumbu vertikal ya. Jadi dalam pembuatan penyajian data dengan koordinat itu biasanya ada sumbu X dan sumbu Y ya, kayak gini, kayak Ultraman gitu ya. Nah, sekarang udah kita tahu nih jenis variabel, sekarang kita perlu mengidentifikasi nih variabel ini masuk jenis variabel mana. Oke, kalau di dalam soal ini kita bisa melihat ya, luas taman bermain dinotiskan sebagai X yang artinya sebagai variabel independennya. Sementara banyak karyawan itu dinotiskan sebagai Y atau variabel dependennya. Oke, kita udah mengetahui ini, sekarang kita mulai pengerjaan ini kata soalnya. Bisa kita cek ada 6 ini kata soal. Kita bakal selesaikan satu persatu ya. Yang pertama adalah gambarlah diagram pencarnya. Kita suruh menggambar diagram pencar. Diagram pencar itu apa sih? Diagram pencar itu adalah sebuah metode dalam menjadikan data gitu ya, yang menggunakan koordinat kartesius yang terdiri dari titik-titik koordinat nih yang merepresentasikan tiap-tiap data ini gitu. Nah, kali ini kita menggunakan Excel sebagai bantuannya. Ya seperti ini. Kita udah ngerjain semuanya, cuma kita bakal kupas satu persatu tergantung indikator soalnya.
Kita pertama ingin menggambarkan diagram mencari dulu kan, maka kita langkah pertama adalah kita perlu menginput nih data-data yang ada di soal tadi menjadi bentuk seperti ini. Oke, sudah input, kemudian untuk menginsert diagram scatter kita bisa langsung ke menu insert nih, yang saya buatkan ini menu insert ya. Kita klik dan cari yang scatter nih. Ya, scatter, insert scatter, ini kita pencet insert scatter dan kita blok datanya yang ingin dimasukkan ke dalam dia mencari nih. Kita blok di sini, yang kita blok adalah A2 sampai dengan B21 ya. Dan langsung muncul dia mencari seperti ini. Kita zoom dulu sebentar. Zoom lagi, kita geser sih. Nah, ini diagram mencari ya, jelas ya. Nah, sebelum kita lanjut ke indikator soal yang berikutnya, kita berhipotesis dulu ya, kita memperkirakan dulu. Menurut kami ya, garis regresi ini kita akan nih, yang garis ini kurang akurat guys ke diagram mencari ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, kalau saya kita lihat sekilas dulu yang nanti mau dibuktikan, kita lihat sekilas dulu ini nilai residu ini sangat besar ya. Nilai residu data-data ini sangat besar. Yang artinya apa? Artinya garis regresi ini kurang mewakilkan data-data yang diagram mencari ini gitu guys. Oke. Sekarang kita lanjut ke indikator soal yang pertama ya. Yang kedua, sorry. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan indikator soal B nih. Kita harus menentukan persamaan garis regresinya. Sebelum itu kita perlu tahu dulu gak sih persamaan garis regresi itu apa? Coba sini, mana James? James? Halo James. Iya, kenapa? Coba dong, bentar ya. Mana dia? Coba dong jelasin ke kita gitu. Apa sih pengertian garis regresi ini? Jadi garis regresi itu adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y dalam model regresi linear. Oke, makasih James. Jadi kita bisa simpulkan bahwa garis regresi ini adalah, mana dia gambar X tadi. Nah, garis regresi ini garis ini nih, garis yang mewakilkan apa ya, yang melambangkan korelasi atau hubungan antar dua variabel ini gitu. Nah, untuk mencari persamaan garis regresinya kita perlu tahu dulu nih bentuk umum dari garis regresinya seperti apa gitu. Nah, bentuk umum dari garis regresi yang misalnya kita mengutip di buku paket matematika kelas 11 kurikulum merdeka ini, garis regresi itu bentuk umumnya adalah Y topi atau Y yang diprediksi dengan A ditambahkan B dikali dengan X, dengan A adalah titik potong garis regresi terhadap sumbu Y dan B adalah gradien garis. Kalau kita melihat predikat mencari ini, kita bisa lihat kalau perkiraan kita adalah nilai B itu gradien garisnya negatif karena miring ke bawah ya. Tapi kita bakal coba cek membuktikan apakah itu benar apakah tidak ya. Oke, untuk itu persamaan garis regresi ini kita memerlukan yang namanya ini nih, sum of squares atau jumlah kuadrat. Yang kita perlukan adalah sum of squares jumlah kuadrat selisih variabel X dengan rata-ratanya dan variabel Y dengan rata-ratanya. Terus kita juga memerlukan sum of squares selisih X dengan rata-ratanya dan sum of squares selisih Y dengan rata-ratanya. Meskipun yang sum of squares Y ini diperlukan nantinya untuk perhitungan koefisien determinasi ya, nanti kita bakal hitung di indikator soal depannya. Oke, kita hitung dulu dia ini sum of squares selisih X dengan rata-ratanya dan Y dengan rata-ratanya, dan juga selisih sum of squares selisih X dengan rata-ratanya. Untuk rumus sum of squares selisih X dengan rata-ratanya dan Y dengan rata-ratanya itu bisa dinotasikan seperti ini ya. Sebelum itu kita juga perlu mengetahui nih rata-rata atau meannya nih, karena ini ya dasar dari menghitung sum of squares ini. Coba Glenn, mana Glenn? Halo Glenn. Ya, saya ada. Sebentar ya. Mana Glenn? Saya bang. Kita pin dulu supaya terlihat sekalian layarnya ya. Halo Glenn. Ya. Halo. Nah, coba dong jelasin ke kita gitu, apa sih rata-rata itu? Rata-rata ya, oke. Iya men. Di sini kan kalau kita bahasa statistikanya kan mean atau rata-rata. Rata-rata itu ukuran tendensi sentral di statistika ya, yang digunakan untuk mengeluarkan nilai tengah dari kumpulan data. Nah, mean ini di soal kita itu bakal ngitung X bar sama Y bar, berarti rata-rata dari data X sama rata-rata dari data Y gitu. Makasih banyak kalian. Dia benar kalian, kita bakal hitung
X bar dan Y bar rata-rata di sumbu X dan rata-rata di sumbu Y-nya itu dengan rumusnya ya. Kalau misalkan rata-rata itu rumusnya kita bisa itu sebagai jumlah atau sigma data pertama sampai dengan data ke n, yang mana ini ada data 20, berarti data sampai data 20 dibagi dengan n, nanti dibagi 20 ya, nanti bisa diedit ya untuk gambar rumusnya editor dalam. Nah, kalau misalnya di Excel sendiri kita tinggal pakai fungsi uh, average ya nih, average. Kemudian kita blok nih datanya, data apa aja yang kita ingin dirata-ratakan gitu. Di sini A2 sampai A21 untuk rata-rata X bar-nya. Didapatkan hasilnya 61.208,8 ya. Sementara pada Y bar-nya dengan rumus sesama hanya data yang berbeda saja di blok itu B2 sampai B21 didapatkan hasilnya 83,75. Oke, kita udah menentukan tadi ya rata-ratanya. Sekarang kita kembali lagi ke perhitungan sum of squares. Yang dimana kita perlu menghitungnya sekarang nih, karena rumus sum of squares itu sum of squares X Y rumusnya sigma atau jumlah data pertama sampai dengan data ke n atau data 20 dari X min X bar dikali dengan Y min Y bar. Maka kita perlu mengetahui dulu nilai X min X bar. Saya pasang datanya ini. Nah, X bar kan rata-rata X ya, sebenarnya X nya adalah datanya. Rumus gimana? Kita tinggal seperti ini, kita select terus kita kurangi dengan rata-rata X bar ini B23, jangan lupa dikasih tanda dolar nih di row maupun kolomnya ini supaya dia menentukan posisi. Terus kita tinggal lakukan cara yang sama hingga data 20, didapatkanlah X min X bar jumlah sekian. Banyak ya angkanya. Sementara pada Y min Y bar kita bisa lakukan cara yang sama, tapi bedanya kita mengurangkan nilai, mencari selisih nilai Y dengan rata-rata Y-nya. Nah, setelah didapatkan apa nih selanjutnya, kita bisa langsung mengalihkan nih X min X bar dikalikan Y min Y bar pada setiap pasang datanya. Kita kali-kalikan semuanya, kemudian nanti kita bisa jumlahkan ketika semua sudah dihitung. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan, kita pakai fungsi sum ya. Di sini sum E2 sampai dengan E21. Dan didapatkan hasilnya adalah apa ini? Negatif ya, negatif 9.053.018 ya. Oke. Untuk sum of squares selisih X dengan rata-rata dan selisih Y dengan rata-rata yang sudah kita temukan. Sekarang kita perlu apa lagi? Ya, ini sum of squares XX ya. Atau kita bisa bacanya jumlah kuadrat selisih X dengan rata-ratanya. Oke. Untuk rumusnya mirip dengan sum squares X ya. Perbedaannya dia adalah jumlah data pertama sampai dengan data ke-20 dari X min X bar dikuadratkan ya. Oke. Artinya kita perlu menghitung X min X bar dikuadratkan dari setiap pasang data ini udah dihitung semua. Banyak ya. Terus kita dengan fungsi sum kita jumlahkan, nah hasilnya segini. Oke. Jadi sum of squares ini kalau kita dia kalau misalnya hanya sendiri ini tidak bermakna apa-apa, tapi kita harus tidak dapat berdiri sendiri ya untuk menentukan persamaan garis-garis ini. Kita untuk mencari gradiennya kita bisa menggunakan rumus sum of squares X dibagi dengan sum of squares XX. Oke, kita gunakan rumus per ini mencari gradiennya B25 per B27, didapatkan hasilnya adalah 0,000259 ya, kita bulatkan saja ya. Oke, sementara untuk mencari A kita bisa menggunakan ini nih, terus tuh ya. Y bar sebenarnya. Y bar sebenarnya A di tambah dengan B dikalikan dengan X bar ya. Ini X bar dan Y bar. Terus kita bisa tinggal pindah luas menjadi seperti ini nantinya. A sama dengan Y bar dikurangi dengan B dikalikan dengan X bar ya. Nah seperti ini. Nah ini kita sudah hitung hasilnya adalah 85,3345. Didapatkan dari mana? Dari Y barnya berapa? 83,75 ya. Dikurangi dengan B dikalikan X bar. X bar kan mana tadi? X bar 61.208 dikalikan dengan B ini dikalikan dengan negatif 0,00258 ya. Sorry. Oke. Kita terlebih dahulu. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B dan nilai A. Kita bisa menentukan nih persamaan garis regresi seperti apa. Ya, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Sampai kita menentukan nilai A-nya 83,345 dan nilai B-nya negatif 0,0002599 ya. Oke.
Gimana tuh? Full house. Oke, sorry guys, tadi ada kendala, kita di-cut yang termohon editor. Ini kita menemukan tadi sampai mana sampai menemukan nilai B dan nilai A ya. Nilai B sudah ketemukan adalah negatif 0,002599 ya. Sementara nilai A itu adalah 83,3345. Oke, dengan ini kita bisa menentukan nih persamaan garis regresi seperti apa sih. Nah, jadi kita bisa rumuskan, kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan nilai B-nya. Jadinya kita bisa menemukan persamaan garis regresinya adalah 85,3345 dikurangi dengan 0,000259 dikalikan dengan X. Oke, ini adalah persamaan garis regresinya. Jadi perkiraan kita yang awal tepat ya, kalau kita bilang gradien bakal minus ya, benar sih gradien minus ya. Karena kenapa? Karena garisnya ini miring ke bawah guys, ke atas baru positif, kok ke bawah negatif ya. Oke, untuk indikator soal yang B sudah terjawab ya. Oke, sudah terjawab ya. Oke guys, kita lanjut sekarang menghitung indikator soal yang C nih. Kita suruh menghitung nilai R kuadrat. R kuadrat itu apa sih? Nah, R kuadrat itu adalah koefisien determinasi ya. Nah, kita cek dulu di PowerPoint kesayangan kita. Nah, ini dia PowerPoint. Sorry. Nah, mana dia koefisien determinasi. Oh, ini ada yang bilang hai, siapa? Oh, Edgar ya. Edgar. Halo Edgar. Coba jelasin ke kita apa sih koefisien determinasi itu, Gar. Nah, pada bagian ini tuh kita akan mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi dari perspektif proporsi persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen yang disebut sebagai koefisien determinasi. Nah, simbol yang dibeneran adalah R kuadrat. Oke, terjawab ya sudah ya. Jadi, kalau saya simpulkan, koefisien determinasi itu adalah sebuah koefisien yang melambangkan besar persentase variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen gitu. Untuk rumusnya itu adalah sama square XY yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan sama square YY dikalikan dengan sama square XX. Makanya di sini kita menggunakan sama square YY yang sudah kita cari ya. Dengan cara yang sama dengan sama square XX, bedanya kita menggunakan selisih dari Y min Y bar kuadratkan dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah kita dapatkan dengan dijumlahkan juga dari G2 sampai G21 adalah 14.569,75 ya. Nah, artinya kita bisa menghitung nih nilai R kuadrat nih gimana sih? Dengan cara sum square X ini kuadratkan dikalikan B26 kali B26 bagi B26 dikali B27. Ini sum square Y dikalikan dengan sum square XX. Kita hasil kalinya adalah 0,0161 ya. Oke, tapi biasanya di koefisien determinasi dinyatakan 60%, tapi kita bakal kali 100 di sini. Oke, jadi jawabannya 1,6% ya. Nah, kalau kita lihat 1,6% artinya hanya 1,6% data dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independennya. Makanya garis regresi ini kita bilang kurang akurat karena nilai R kuadratnya sangat kecil. Artinya hanya 1,6% dari variabel dependen ini, data-data variabel dependen ini yang dipengaruhi oleh variabel independen lainnya, variabel independennya. Sedangkan sekitar 98,4% variabel dependen ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya gitu. Makanya garis regresi ini kurang akurat gitu guys. Nah, kita sekalian menjawab nih tadi indikator soal yang D, apakah garis regresi tersebut memberikan hasil akurat? Jawabannya kurang. Kenapa? Karena nilai R kuadratnya koefisien determinasinya itu sangat kecil ya, hanya 0,0161 atau 1,0%. Oke, selain dari koefisien determinasi, kita juga bisa menentukan korelasi antar dua variabel ini dengan koefisien korelasi. Jeratan, mana jeratan? Jonathan, bentar ya. Jo. Halo Jo. Halo Jo. Oh iya, Jo. Jo bisa jelaskan nggak ke kita sebentar terkait dengan apa sih koefisien korelasi itu? Bentar ya.
Oke, sorry tadi ada sedikit persiapan dulu. Oke Jo, halo Jo. Halo. Coba bisa tolong jelasin nggak sih apa sih artinya nilai korelasi atau koefisien korelasi itu? Kalau kita mengutip dari PowerPoint yang kita ambil dari internet ya, kita mengutip dari sini. Coba jelasin aja. Lihat korelasi itu arah itu tulisnya sama. Soalnya ada relasi antara X sama adalah Jo, suara mata Jo, bisa dihilangin Jo. Dekat dulu kali. Oke Jo, coba jelasin dong ke kita apa sih koefisien korelasi itu atau nilai korelasi itu jika mengutip dari materi yang ada di internet ini. Oke, jadi korelasi itu kita tahu dulu pengertiannya. Korelasi itu untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Biasa dituliskan dengan huruf R. Misalnya ada dua variabel X dan Y untuk individu, maka korelasi antara X dan Y-nya adalah, coba scroll up, Ray. Oke, selamat ya, sorry. Sampai mana Jo? Iya, itu rumusnya. Oke, makasih ya Jo. Itu kok ngebug ya, Cok? Gak apa-apa, santai aja, gak apa-apa. Oke, Oke, Jadi- jadi gimana Jo? ini gua lanjutin. Ya, Oke, jadi kita bisa lihat tingkat korelasi ya. Coba ke PPT di Canva. oke. Sebentar ya. Nah, ini adalah data yang kita kutip dari buku paket ini ya. Iya, di sini kita ada tingkat korelasi ya, nilai R dan tingkat korelasi. Kita bisa lihat di sini nilai R kalau misalnya 0 itu sama sekali nggak ada korelasi ya. Kalau kita lihat -1 dan 1 itu sempurna. Apa hubungannya yang minus sama plus? Kalau misalnya minus itu berarti tingkat korelasi ya negatif. Kalau misalnya plus berarti positif. Coba kita kasih contoh, kayak kita kasih contoh nih, nilai korelasi antara jam jumlah belajar sama nilai ujian. Contoh nilai korelasinya itu 0,82. Kita bisa lihat di sini di tabel 0,82 itu kan R ya. R-nya itu lebih kecil daripada 1, tapi lebih gede daripada 0,7. Kita bisa lihat di tabel tersebut itu bahwa adalah tingkat korelasinya kuat sama positif karena plus. Jadi kita bisa lihat hubungannya keduanya kuat dan positif. Artinya gimana? Semakin banyak kita belajar, nilai kita maka makin tinggi. Nah, kalau misalnya nilai korelasi kita 0, itu nggak ngaruh sama sekali. Makin kita belajar, nilai kita ya nggak berubah. Gitu kalau misalnya 0. Oke, makasih ya Jo. Oke, jadi untuk mencari korelasi atau koefisien korelasi itu kita bisa menggunakan rumusnya itu adalah sum square XY dibagi dengan akar sum square Y yang dikalikan dengan sum square XX. Oke, itu kalau kita mengutip dari buku paket ini rumus seperti itu didapatkan hasilnya tadi negatif 0,127 ya. Yang artinya misalnya kita melihat mengacu pada tabel yang di sini 0,127 itu berada di korelasi yang lemah ya. Oke, yes yang lemah ya. Berarti ada korelasi tapi lemah di sini. Tapi kalau mengutip dari sini, sorry kita bawa lagi ya, terus ke bawah ya, sebentar. Mana dia? Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat di sini korelasi tidak menunjukkan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu bisa dicari dari substansi teori antar dua variabel tersebut ya. Jadi korelasi ini tidak menunjukkan adanya sebab akibat dari hubungan itu. Oke. Kita lanjut ya. Kita suruh menjawab indikator soal yang A, B, dan C ya. Oke, sekarang kita akan menjawab indikator soal yang D. Apakah garis regresi tersebut akan memberikan hasil yang akurat? Jelaskan alasanmu. Oke. Kita kembali di sini ya. Tadi kayak udah dijawab dulu ya. Lupa. Coba kita coba lagi aja apa. Jadi menurut kami, menurut perhitungan juga sih ya. Menurut perhitungan juga garis regresi ini
tidak memberikan hasil akurat. Kenapa? Karena nilai R kuadratnya sangat kecil. Nilai koefisien determinasi sangat kecil. Hanya 1,6%, di mana artinya hanya 1,6% dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independennya. Sekitar 28,4% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Makanya dari sini kurang akurat, guys. Oke, saya kita lanjut dengan mengerjakan indikator soal yang N. Kita disuruh untuk menghapus data pada variabel X dengan nilai yang terbesar dan hitung ulang garis persamaan nilai regresinya. Oke. Di sini kita cek dulu nih. Data variabel X yang data yang terbesar itu yang mana? Yang ini ya. Yang 622.231. Kita hapus sama gitu kan. Kita hapus dan kita ulang persamaan kita ulang persamaan garis regresi kita hitung di sini. Coba kita bakal pukul satu lagi. Kita lihat di sini. Datanya tidak jauh berubah hanya satu hilang, tapi di sini kita lihat X bar berubah drastis. Kenapa? Karena misalkan kita mengutip dari sini, kita bisa melihat, ya, sorry, cari dulu. Ini. Nah, oke, kita bisa melihat yang variabel data dengan variabel X tertinggi ini diidentifikasi sebagai data pencilan atau outliernya, data yang terlalu jomplang ya, atau data anomali sebetulnya outlier ya. Kita lanjut ke sini, makanya rata-rata X bar yang dihasilkan tuh jauh berbeda gitu dari yang tadinya berapa tadi yang di awal 61.208 menjadi 31.786,5789. Nah, sedangkan pada Y-barnya menjadi 84,6316. Oke. Kita lihat diagram cara terlebih dahulu seperti ini. Berbeda ya dari garis regresinya ini berbeda ya. Yang tadi itu miring ke bawah, miring ke atas. Maka kita bisa prediksi kalau gradiennya bernilai positif ya, bukan negatif. Kita bakal buktikan lagi. Kita bakal tetap mencari sum of squares X, Y, dan juga X kita bakal cari, dan kita dengan rumus sesama didapatkan hasil adalah untuk sum of squares X, Y ini didapatkan dari jumlah jumlah data pertama sampai ke 20 X min X bar kali Y min Y bar, kemudian dipakaikan dengan fungsi hasil adalah 803.426,0526. Sedangkan pada sum of squares selisih X dengan rata-ratanya atau sum of squares X didapatkan dengan rumus sama, didapatkan ini tadi F43 sampai F61 nih. Yang ini didapatkan hasilnya 20.766.161.038,6316. Oke. Sedangkan pada sum of squares Y didapatkan hasilnya 14.205,4211. Oke. Maka kita akan menghitung nih gradien garisnya dengan cara sama, yaitu sum square X dibagi dengan sum square XX. Hasilnya 0,0000000387 ya. Sedangkan pakai nilai A-nya dengan rumusnya sama ya, dengan Y bar sama dengan A ditambah B dengan X bar, kemudian dipindah dua sama jadi A sama Y bar dengan B dengan X bar, didapatkan hasilnya 83,4018. Artinya kita bisa menentukan nih persamaan garis regresi menjadi 83,4018 ditambah dengan 0,000387 dikalikan dengan X. Nah, gradien positif kan, karena positif makanya dia miring ke atas. Oke, kita yang selesai ya. Oke, kita selalu nyampe di indikator soal terakhir ya. Apakah hasil pada bagian E sangat memengaruhi persamaan garis yang baru jika dibandingkan dengan yang sebelumnya? Oke. Menurut perhitungan kami ini sangat memengaruhi nih hasil E ini sangat memengaruhi persamaan garis yang baru. Kenapa hasil bisa terjadi? Karena pertama nih jumlah atau hasil dari sum of squares XY dan sum of squares XX ini berbeda sangat jauh ketimbang ketika variabel data outlier dengan variabel X 620.231 ini masih ada gitu. Perbedaan jauh. Yang ini yang pertama nih negatif, yang kedua nih positif gitu, positif 800.326 ya. Sedangkan pada sum of squares XX itu 20.796,191.191.038,216. Oke. Sehingga nilai B yang didapatkan pun berbeda menjadi 0,000387 ya.
387, betul ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai gradien ini positif bukan negatif, sehingga nilai garis yang baru ini miring ke atas bukan ke bawah seperti pada persamaan garis yang pertama gitu. Nah, terus kita juga dapatkan nilai A-nya berbeda ya, menjadi 83,4018 dari yang mula-mula ada 85,3345 ya. Arti garis yang baru ini berpotongan pada sumbu Y pada titik 83,4018. Oke. Sehingga persamaan garis menjadi 83,4018 ditambah dengan 0,0000387 dikalikan dengan X. Nah, ada pula hal yang menyebabkan ini bisa terjadi adalah karena adanya data outlier yang telah dihapus, makanya mempengaruhi persamaan garis yang baru ini dengan dengan drastis gitu, sangat mempengaruhi ya, sorry belibetnya. Oke. Ya sebenarnya untuk indikator soal F ini sudah terjawab, cuman kita bakal bonus ya, kita bakal mencari koefisien determinasi lainnya ya. Wow gitu kan. Kita melihat ya, koefisien determinasi pada yang garis pertama adalah 1,6%, sedangkan pada garis kedua ini jika kita jadikan persen maka akan menjadi 0,2%. Artinya apa? Garis yang baru ini justru semakin tidak akurat karena hanya 0,2% data dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan 99,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Oke. Sedangkan pada nilai koefisien korelasinya ini berubah ya, menjadi 0,047, yang dimana misalnya kita cek di tabel yang dikutip dari buku paket ini, mana dia sebentar. Nah, tadi berapa nilainya? 0,047 ya, artinya dia berada di yang ini nih, lemah, korelasi menjadi lemah gitu. Nah, kita simpulkan juga bahwa persamaan garis segresi yang kedua ini justru menjadi semakin tidak akurat gitu ya, sedangkan persamaan garis yang ini sedikit lebih akurat karena nilai koefisien determinasinya itu lebih besar. Ya, sebenarnya segitu aja sih dari pembahasan soal dan segmen PMK menjawab dengan ngelantur dengan ilmu ini pada hari ini. Ya, maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kesalahpahaman ya. Bisa langsung di komen aja di segmen YouTube kita. Oke. Terima kasih semua. Bye-bye. Yes.